Tahukah kamu, hampir 85% pria tidak benar-benar menyadari saat mereka dikhianati. Angka itu terdengar mengejutkan, bukan? Namun, jangan terburu-buru panik. Hari ini, aku akan membagikan beberapa pengamatan penting yang bisa mengubah cara kamu memandang sebuah hubungan. Sebelum kita masuk lebih dalam, jika kamu siap untuk memahami hubungan pada level yang lebih tinggi, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sekarang, mari kita bahas yang utama. Pria, dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan kamu dengar sebentar lagi dapat membuka tabir dari sisi tersembunyi perilaku wanita. Kamu mungkin pernah dengar bahwa wanita sangat ahli dalam menyembunyikan niat sejati mereka. Dan itu bukanlah mitos. Dalam konteks perselingkuhan, wanita seringkali jauh lebih cerdas dan lebih berhati-hati dibandingkan pria. Jika pria cenderung meninggalkan jejak yang nyata, wanita bisa melakukannya dengan presisi layaknya seorang seniman, hampir tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, jangan langsung berputus asa. Hari ini, aku akan membahas beberapa kalimat umum yang sering diucapkan wanita ketika mereka berselingkuh. Kalimat-kalimat yang biasanya tidak disadari oleh kebanyakan pria. Bayangkan jika kata-kata pasanganmu sebenarnya membawa sinyal tersembunyi yang selama ini luput dari perhatianmu. Apakah kamu benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi dalam hubunganmu? Mungkin kamu pernah mendengar salah satu dari kalimat ini, tapi kemudian mengabaikannya begitu saja. Jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini, karena apa yang akan kamu pelajari bisa menjadi pembatas antara hidup dalam kebohongan dan menemukan kebenaran yang mengubah segalanya. Pertama, dia benar-benar mengerti aku. Jika pasanganmu sering menyebut seseorang, terlebih dengan nada kagum atau penuh kekaguman, itu bisa menjadi tanda bahaya. Secara sekilas, kalimat ini terdengar biasa, namun seringkali menyimpan makna yang lebih dalam. Bisa jadi, antara dia dan orang tersebut telah mulai terbentuk sebuah ikatan emosional yang perlahan menguat. Ini bukan hanya sekadar perbandingan, melainkan isyarat halus bahwa ada orang lain di luar hubunganmu yang dianggap lebih mampu memahami dirinya. Dari sinilah, keterikatan emosional, bahkan fisik, bisa mulai tumbuh. Dia pelan-pelan menjauh darimu, mencari penghiburan dari orang lain. Jika dia kerap memuji atau membandingkanmu dengan orang itu, sebaiknya kamu mulai perhatikan siapa sebenarnya orang tersebut dalam kehidupannya. Mengenali tanda-tanda ini sejak dini dapat membantu menyelamatkan hubunganmu sebelum semuanya terlambat. Kedua, tenang saja, aku cuma ketemu teman-teman. Kalimat ini terdengar sangat biasa, namun di baliknya sering tersimpan realitas yang jauh lebih rumit. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu kerap menggunakan alasan yang umum untuk menutupi tindakannya. Saat dia bilang hanya bertemu teman-teman, itu bisa menjadi cara untuk menghindari pertanyaanmu dan mengalihkan kecurigaan, sambil menciptakan ruang bebas untuk hal-hal yang mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Jika kamu semakin sering mendengar kalimat ini, atau ceritanya mulai terasa tidak konsisten, waspadalah. Penjelasan yang samar dan cerita yang tidak nyambung adalah pertanda jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, kamu dapat menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan. Ketiga, aku butuh lebih banyak ruang pribadi. Permintaan ini terdengar wajar dan dewasa, tapi kadang menyimpan arti lain. Keinginan untuk memiliki ruang pribadi sering dijadikan alasan untuk menghabiskan waktu secara terpisah, mungkin dengan seseorang yang lain. Apa yang terlihat seperti usaha menjaga keseimbangan, bisa jadi justru adalah sinyal adanya jarak emosional atau fisik. Jika setelah mengucapkan ini, dia mulai sering melakukan hal-hal yang tidak lagi dia bagikan padamu, atau komunikasi antara kalian berkurang, itu patut dicurigai. Perilaku semacam ini dapat menandakan bahwa ada motif tersembunyi di balik kata-katanya yang terdengar manis. Keempat, aku pulang agak larut, ada lembur di kantor. Pekerjaan adalah alasan klasik untuk ketidakhadiran yang sulit untuk ditelusuri. Jika pasanganmu mulai sering menyebut lembur atau rapat mendadak di malam hari,
itu bisa menjadi tanda bahaya. Tentu, kadang memang benar ada urusan pekerjaan, tapi jika ini berubah menjadi kebiasaan, sebaiknya kamu mulai lebih memperhatikan. Perhatikan bagaimana dia bercerita tentang harinya. Apakah reaksinya terasa aneh, atau ada detail yang tidak masuk akal? Perubahan mendadak dalam jadwal, alasan yang terus berulang, atau cerita yang tidak konsisten adalah sinyal yang tidak boleh kamu abaikan. Kelima, aku rasa kita perlu sedikit waktu untuk diri sendiri. Ketika pasangan mengusulkan untuk berpisah sementara, seringkali itu terdengar seperti upaya untuk menyelamatkan hubungan. Namun, kadang justru itu adalah penanda bahwa ada hal lain yang sedang terjadi. Momen jeda ini bisa memberinya ruang untuk mengevaluasi perasaannya, atau bahkan meneruskan hubungan tersembunyi tanpa dibebani rasa bersalah. Terkadang, ini juga digunakan untuk menguji reaksimu atau menenangkan nuraninya sendiri. Jika permintaan ini muncul tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas dan kuat, bisa jadi di baliknya ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa lelah. Ya,